Halo semua, kami dari kelompok 116 KKM PKN STAN akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami dengan topik akuntansi masjid yang berjudul Penyusunan Laporan Keuangan bagi Masjid sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi tentang akuntansi masjid itu sendiri. Akuntansi masjid adalah bagian dari akuntansi nirlaba yang lazimnya tidak ada kepemilikan yang dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali. Masjid menggunakan akuntansi dana atau fund accounting untuk tujuan khusus. Dalam praktiknya, sumber dari pendapatan masjid adalah sumbangan yang digunakan untuk kebutuhan khusus. Nah, kira-kira mengapa diperlukan pencatatan akuntansi bagi masjid? Yang pertama, merupakan bentuk akuntabilitas yang dapat mengurangi kesenjangan informasi antara takmir masjid dengan masyarakat. Yang kedua, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pengendalian manajemen. Dan yang keempat, meningkatkan kredibilitas takmir masjid yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penyusunan laporan keuangan masjid menjadi penting karena apa? Yang pertama, pertanggungjawabannya langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan penyandang dana atas dana yang dikelola, sehingga tuntutan menjadi akuntabel sangat tinggi. Yang kedua, agar lebih terbuka dan transparan kepada masyarakat atau penyandang dana mengenai dana yang masuk dan keluar. Yang ketiga, membantu pengurus masjid dalam mengambil keputusan, misalnya ingin menambah program baru atau menghentikan program yang sudah terbiasa dijalankan. Yang keempat, mempermudah proses rekonsiliasi antara dana yang ada di tangan dan dana menurut laporan keuangan yang telah disusun. Yang kelima, pengeluaran dan pemasukan dana menjadi lebih terstruktur, rapi, dan jelas asal serta kegunaannya. Yang keenam, memberikan informasi berkelanjutan yang berguna, sehingga memberikan gambaran apakah tujuan program yang ada dapat dicapai atau sudah terrealisasi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui standar akuntansi yang digunakan, yaitu ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non-laba yang telah disahkan pada tanggal 11 April 2019 bersamaan dengan PPSAK 13 tentang pencabutan PSAK 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba. ISAK 35 merupakan interpretasi atau turunan dari PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. ISAK 35 mulai berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai 1 Januari 2020. Dengan disahkan dan diberlakukannya ISAK 35, maka PSAK 45 tidak berlaku lagi. Penting untuk diketahui bahwa menurut ISAK 35, laporan keuangan yang perlu disusun ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan atau saldo dari yang pertama, aset atau kekayaan atau harta yang dimiliki oleh masjid tersebut. Yang kedua, liabilitas atau utang atau kewajiban yang harus diselesaikan, misalnya utang penggunaan listrik. Yang ketiga, aset neto, yaitu aset yang telah dikurangi utang. Laporan posisi keuangan terdapat 2 format penyajian. Format A menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri sebagai bagian dari aset neto tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya. Akan tetapi, jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka entitas menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya. Berikut merupakan contoh penyajian laporan posisi keuangan format A. Sedangkan format B tidak menyajikan informasi pos penghasilan komprehensif lain secara tersendiri. Berikut merupakan contoh format penyajian laporan posisi keuangan format B. Yang kedua, laporan penghasilan komprehensif menunjukkan jumlah surplus atau defisit yang berasal dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional masjid, serta menunjukkan penghasilan komprehensif lain, misalnya keuntungan atau kerugian atas revaluasi aset tetap. Laporan penghasilan komprehensif terdapat 2 format penyajian. Format A menyajikan informasi dalam bentuk kolom tunggal. Format ini memudahkan penyusunan laporan secara komparatif, sedangkan format B menyajikan informasi sesuai dengan klasifikasi aset neto. Yang ketiga, laporan perubahan aset neto. Aset neto merupakan total aset dikurangi total liabilitas. Dalam sektor privat, aset neto kita kenal dengan istilah ekuitas.
Aset neto dibagi menjadi dua, yaitu aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan. Aset neto dengan pembatasan dibagi menjadi dua lagi, yaitu terikat permanen dan terikat temporer. Terikat permanen berarti pembatasan penggunaan sumber daya dipertahankan secara permanen, misalnya dana abadi, warisan, maupun wakaf. Sedangkan terikat temporer berarti pembatasan penggunaan sumber daya dipertahankan sampai dengan periode tertentu. Sedangkan aset neto tanpa pembatasan berarti penggunaan sumber daya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Berikut merupakan contoh penyajian laporan perubahan aset neto beserta penjelasannya. Laporan yang keempat adalah laporan arus kas, merupakan laporan yang menyediakan informasi arus kas masuk dan keluar yang terdiri dari 3 aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas operasi, berasal dari kegiatan rutin masjid, yang kedua aktivitas investasi, berasal dari pembelian dan pelepasan aset yang dimiliki masjid, yang ketiga aktivitas pendanaan, berasal dari pendanaan yang dibutuhkan oleh masjid selain dari kegiatan operasi dan investasi. Berikut merupakan contoh penyajian laporan arus kas metode langsung. Dan berikut merupakan contoh penyajian laporan arus kas metode tidak langsung. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK menyediakan informasi mengenai penjelasan dari akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, serta informasi yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut merupakan informasi yang relevan dalam laporan keuangan. Berikut merupakan contoh catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan laporan keuangan masjid. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui tentang persamaan dasar akuntansi, di mana sisi kiri yang merupakan debit harus sama dengan sisi kanan yang merupakan kredit, seperti yang ditunjukkan pada video ini. Selanjutnya, gambaran umum alur penyusunan akuntansi masjid. 1. Transaksi. Syarat transaksi adalah diketahuinya tanggal, barang, jasa yang ditransaksikan, serta nilai nominal dari transaksi. Hal ini ditandai dengan nota, bond, faktur, maupun kwitansi. 2. Jurnal. Untuk mencatat suatu transaksi. 3. Buku besar, yang merupakan suatu pengelompokan atau rekap dari jurnal ke dalam suatu akun tersendiri yang sesuai. Contohnya, akun kas direkap pada buku besar kas. 4. Neraca saldo, yang berisi daftar saldo-saldo yang terdapat pada buku besar. Yang kelima, laporan keuangan. Berikut contoh alur penyusunan laporan keuangan untuk masjid. Contohnya, diketahui neraca saldo pada awal tahun sebagai berikut. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai poin 1 sampai dengan 3, mengenai transaksi, jurnal, dan buku besar. Pada tanggal 2 Januari, terdapat transaksi berupa penerimaan infak hari Jumat sebesar 10 juta rupiah. Dari transaksi tersebut dapat dibuat jurnal sebagai berikut. Kas sebesar 10 juta rupiah pada sisi debit dan infak hari Jumat sebesar 10 juta rupiah pada sisi kredit. Kemudian, dari jurnal ini kita lakukan posting di buku besar sesuai dengan akun masing-masing. Pertama, akun kas kita posting di buku besar kas sebesar 10 juta rupiah. Karena bersaldo di debit, maka
Jumlah ini menambah saldo awal sebesar Rp12.500.000 menjadi Rp22.500.000 seperti pada gambar. Dan akun infak hari Jumat kita posting di buku besar pendapatan infak Jumat sebesar Rp10 juta. Transaksi kedua pada tanggal 2 Januari 2020 berupa pembayaran honor penceramah sebesar Rp7 juta. Karena mengurangi kas, maka jurnalnya kas sebesar Rp7 juta di sisi kredit dan honor penceramah sebagai beban sebesar Rp7 juta di sisi debit. Dari jurnal tersebut, kita lakukan posting di buku besar dengan kas sebesar Rp7 juta di sisi kredit dengan uraian pembayaran honor penceramah. Jumlah ini akan mengurangi saldo kas dari Rp22.500.000 menjadi Rp15.500.000 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Begitu pula akun honor penceramah kita posting di buku besar beban honor penceramah sebesar Rp7 juta. Transaksi yang ketiga berupa penerimaan zakat mal sebesar Rp20 juta pada tanggal 3 Januari 2020. Dapat dibuat jurnal kas sebesar Rp20 juta pada penerimaan zakat mal sebagai pendapatan Rp20 juta. Kemudian kita lakukan posting pada buku besar kas. Karena kas berjumlah Rp20 juta di debit, maka jumlah ini akan menambah saldo kas. Dari Rp15.500.000 ditambah Rp20 juta menghasilkan angka Rp35 juta. Begitu pula kita posting akun penerimaan zakat mal dari jurnal kepada buku besar zakat mal dengan penerimaan zakat mal secara tunai di sisi kredit Rp20 juta. Begitu pula perlakuan untuk transaksi pada tanggal 4 Januari berupa pembelian speaker masjid sebesar Rp5 juta dengan jurnal peralatan elektronik masjid pada kas sebesar Rp5 juta. Setelah kita buat jurnal, kita lakukan posting di buku besar, yaitu pada buku besar kas dan pada buku besar peralatan elektronik masjid. Contoh transaksi kelima pada tanggal 5 Januari berupa pembelian perlengkapan kebersihan sebesar Rp500.000. Kita buat jurnal beban kebersihan di debit dan kas di kredit sebesar Rp300.000. Lalu kita lakukan posting di buku besar kas dan posting di buku besar beban kebersihan sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, kita susun neraca saldo yang merupakan kumpulan saldo-saldo yang terdapat pada buku besar yang telah kita susun sebelumnya. Didapat neraca saldo sebagai berikut. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan. Dalam menyusun laporan posisi keuangan, terdapat bagian aset, liabilitas, dan aset neto, di mana jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas ditambah dengan aset neto. Angka-angka pada laporan posisi keuangan ini merupakan angka yang kita dapat dari neraca saldo yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, transaksi yang sudah kita susun jurnalnya, kita dapat membuat laporan penghasilan komprehensif sebagai berikut. Selanjutnya, dalam penyusunan laporan arus kas, aliran kas dari aktivitas operasi berasal dari kas infak hari Jumat, penerimaan zakat mal, pembayaran honor penceramah, dan beban kebersihan. Sedangkan, aliran kas dari aktivitas investasi berasal dari pembelian peralatan, yang menghasilkan kenaikan kas sebesar Rp17.700.000. Ditambah kas pada awal tahun sebesar Rp12.500.000, menghasilkan kas pada akhir tahun sebesar Rp30.200.000.
Kemudian, dapat disusun CALK atau catatan atas laporan keuangan sebagai berikut. Sekian penjelasan mengenai akuntansi masjid dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya pengurus masjid di seluruh Indonesia.